Kepala Desa Kebon Agung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diringkus unit Tipikor Satreskrim Polres Brebes, lantaran menggelapkan dana desa, DD, dan bantuan keuangan, BAN-KEU, sejak 2022 hingga 2024. Saifuddin Kades Kebon Agung nonaktif tersebut diringkus di tempat persembunyiannya di daerah Banyumas. 2 tahun belakangan, tersangka bersembunyi di sejumlah tempat dengan cara berpindah-pindah hingga akhirnya ditangkap saat berada di rumah rekannya. Kepada penyidik, tersangka mengelak telah melakukan tindakan pidana korupsi. Tersangka hanya mengatakan bahwa uang dana desa itu hanya dipinjam dan akan segera dikembalikan pada akhir bulan November mendatang. Abang itu tetap Pak Arif kok, Pak Arif Pak Toto ini. Nah, ya. Terus surat perintah membawanya, ya, tingkat dari bawah, kepentingan masih sebagai saksi, ya, dan Pak Toto. Media, selamat sore. Saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penetapan tersangka yaitu inisial S, seorang kepala desa nonaktif Desa Kebon Agung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Jadi pada tanggal 3 Maret 2024 berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Brebes itu ditemukan adanya kerugian negara sebesar 547 juta. Karena itu kita berdasarkan model ALP melaksanakan penyelidikan dan kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas dugaan ya adanya penggelapan dan juga penggunaan anggaran desa maupun alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebesar berapa, Ndan? 547 juta. Pak Kapolres, selain uang desa itu juga informasinya juga yang bersangkutan menggelapkan sebuah mobil operasional desa. Jadi ada satu mobil siaga desa yang digadekan kepada seseorang di lokalisasi sebesar 47 juta. Pak Kapolres, akibat perbuatannya tersangka diancam? Nah, kita akan tersangkakan dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk ancamannya berapa tahun? Ancaman maksimal itu 20 tahun penjara dan juga denda maksimal 1 miliar rupiah. Oke, terima kasih Pak Kapolres. Jadi kami kuasa hukumnya memang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memakai dana ADD, DD dan bantuan keuangan dari tahun 2022 dan tahun 2024. Sampai berapa itu, Pak? Total semuanya dari tahun 2022 sampai 2023 kemarin 450. Kemudian berkembang tahun 2024 ini menjadi 560 juta. Pak, dari pengakuan klien Bapak kepada Bapak digunakan untuk apa? Dari pengakuan mereka ke kami itu satu itu pembangunan jembatan itu mangkrak yang tadinya anggaran yang sudah ditentukan itu melebihi dari anggaran pagunya gitu. Jadi yang tadinya anggarannya katakanlah 100 setelah digarap sampai 250. Ya, kemudian yang lainnya adalah uang itu digunakan untuk transportasi, untuk katakanlah dia memberikan saham 1 juta akan menjadi 1 miliar. Penggandaan uang kan? Ya. Penggandaan uang. Boleh kesana lah, tapi
Yang jelas itu memang pusatnya ada di Purwokerto. Jadi ketika dia memberikan admin sebesar 1 juta itu dijanjikan akan mendapatkan 1 miliar atau 10 miliar. Pak, tapi dari pengakuan tersangka sendiri juga mengaku bahwa ada uang dana desa yang digunakan untuk itu, Pak. Ya, ada sebagian digunakan itu, ada digunakan untuk yang lain atau untuk transportasi atau untuk kegiatan-kegiatan yang di sana, kayak mungkin menyobati jadi para pembesar di Purwokerto seperti itu. Pak, satu lagi Pak, informasinya juga mobil siaga juga sempat digadekan Ya, di tempat mobil lokasi. siaga digantikan ya ke orang lain, ya itu ya termasuk dananya untuk itu juga. Katanya di tempat lokalisasi ya Pak? Iya. Pak, sebagai kuasa hukum Pak, selanjutnya langkah apa Pak yang akan Ya, diambil Pak? langkah kami adalah untuk apa? Yang jelas yang namanya kuasa hukum tetap untuk bisa meringankan tuntutan dari jaksa seperti itu. Kemudian dengan bukti-bukti kami tadi pembangunan jembatan yang seharusnya sesuai dengan waktu tapi setelah dikerjakan melebihi dari anggaran itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.